Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat semua dan siap mengikuti pembelajaran. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Mari kita melanjutkan pembahasan dari buku paket matematika halaman 142 sampai 159. Kegiatan 74 hubungan antar sudut. Berikut adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Materi yang dibahas pada pertemuan kali ini adalah A. Sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. B. Pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Dan C. Hubungan sudut-sudut pada dua garis jejar. Gambar ini mendeskripsikan keadaan lingkungan sekitar rumah tinggal Erik dan Thohir. Pada gambar juga sangat jelas diberikan arah mata angin setiap tempat yang bisa dikunjungi atau dilewati oleh Erik dan Thohir. Misalnya, rumah Erik dan Thohir adalah poros arah mata angin. Dan sudut antara letak bukit dan gedung sekolah adalah 35 derajat. Letak pejabat pos terhadap hutan adalah 65 derajat. Nah, jika posisi Erik dan Thohir sekarang berada di taman permainan dan akan berjalan melingkari lintasan arah mata angin, berapakah sudut yang terbentuk dari posisi awal terhadap posisi hutan? Ini adalah contoh dari sudut berpenyiku dan sudut berpelurus. Sudut RQS berpelurus dengan sudut SQP, maka jumlah kedua sudut 180 derajat. Ini adalah lintasan kereta api. Ini merupakan contoh sudut yang saling bertolak belakang. Ada dua buah garis yang berpotongan di titik O. Sudut O1 bertolak belakang dengan sudut O3, maka besar sudut O1 akan sama dengan sudut O3. Sudut O2 bertolak belakang dengan sudut O4, maka besar sudut O2 akan sama dengan besar sudut O4. Lebih memahami materi sudut berpenyiku, sudut berpelurus, dan sudut bertolak belakang, silahkan kalian pelajari contoh berikut ini. Kita punya sudut. Kita akan menentukan nilai Y dan penyiku sudut ABD. Berpenyiku berarti jumlah kedua sudut 90 derajat.
14Y tambah 7Y, 18Y, maka nilai Y adalah 90 dibagi 18, Y-nya adalah 5. Penyiku sudut ABD, berarti yang kita cari adalah sudut DBC. Sudut DBC 7Y, berarti 7 kali 5, hasilnya adalah 35 derajat. Dari gambar nampak bahwa ini adalah sudut yang saling berpelurus. Sudut yang saling berpelurus jumlahnya 180 derajat. Tambah 7, 12, 12, 180 kurang 12, 168. Maka nilai dari A, 168 dibagi 12, hasilnya adalah 14. Sudut CBD berarti 7A tambah 8. 7 kali 14 ditambah 8, hasilnya adalah 98 ditambah 8 sama dengan 106. Sudut BOC. Sudut BOC besarnya akan sama dengan besar sudut AOD karena kedua sudut bertolak belakang. AOD berarti sudut AOE ditambah sudut EOD. 90 tambah 51, hasilnya adalah 141. Sudut AOB akan berpelurus dengan sudut BOC. BOC sudah kita ketahui besarnya 141 derajat, berarti 180 kurang 141, hasilnya adalah 39. Maka besar sudut AOB 39 derajat. Sekarang mari kita melanjutkan materi dengan membahas hubungan sudut-sudut pada dua garis jajar. Jika dua garis jajar dipotong oleh sebuah garis, maka akan terbentuk pasangan sudut sehadap, pasangan sudut dalam berseberangan, pasangan sudut luar berseberangan, pasangan sudut dalam sepihak, dan pasangan sudut luar sepihak. Yang ini juga sama gambar lintasan kereta api. Dua garis yang berwarna hijau adalah dua segmen garis jajar yang dipotong oleh garis berwarna kuning. Pasangan sudut sehadap besarnya sama. Sudut A1 akan sama dengan sudut B1. Sudut A2 besarnya akan sama dengan sudut B2.
sudut A3 akan sama dengan sudut B3. Dan terakhir, sudut A4 akan sama dengan sudut B4. Pasangan sudut dalam berseberangan. Sudut A3 dan sudut B1. Besarnya sama. Sudut A4 dan sudut B2 besarnya sama. Pasangan sudut luar berseberangan, contohnya adalah sudut A1 dan sudut B3. Mana sudut A1 besarnya sama dengan sudut B3. Sudut A2 dan sudut B4 merupakan contoh pasangan sudut luar berseberangan, mana besar sudut A2 dan sudut B4 sama. Pasangan sudut dalam sepihak. Sudut A3 dan sudut B2 adalah contoh pasangan sudut dalam sepihak, di mana jumlah kedua sudut 180 derajat. Sudut A4 dan sudut B1 juga contoh pasangan sudut dalam sepihak. Jumlahnya 180 derajat. Pasangan sudut luar sepihak. Sudut A1 dan sudut B4 adalah contoh pasangan sudut luar sepihak, di mana jumlah kedua sudut 180 derajat. Sudut A2 dan sudut B3 juga contoh pasangan sudut luar sepihak. Jumlah sudut A dan sudut B3 180 derajat. Sekarang mari kita pelajari contoh soal hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Ada dua buah garis sejajar, L dan M dipotong oleh garis F. Yang ditanyakan adalah besar sudut X dan sudut Y. Kita akan menentukan nilai X. Jika kita perhatikan hubungan antara 4X dan 60 derajat adalah sudut dalam sepihak. Artinya jumlah kedua sudut 180. 180 kurang 60, 120. Kemudian kita bagi 4, hasilnya adalah 30 derajat. Sudut APE dan sudut DQF, pasangan sudut berseberangan luar, kita tahu besarnya sama. Maka sudut APE 115 derajat. Selanjutnya, ini adalah sudut berpelurus. Jumlahnya 180 derajat. Berarti 180 dikurangi 115, hasilnya adalah 65 derajat. Berarti kita peroleh nilai X adalah 115 dan nilai Y 65 derajat. Ada dua buah garis L dan M dipotong oleh garis N. Ada dua buah sudut sahadap. Nah, kita akan menentukan besar sudut ABC. Dua buah sudut sahadap
besarnya sama, berarti 4x kurang x sama dengan 20 tambah 40. 20 tambah 40, 60. 4x kurang x, 3x. Berarti x-nya 60 dibagi 3, hasilnya adalah 20 derajat. Berarti x tambah 20, hasilnya adalah 40. Dua buah sudut saling berpelurus, jumlahnya 180. Jadi, sudut ABC sama dengan 180 kurangi 40 derajat. Hasilnya adalah 140 derajat. Berarti besar sudut ABC 140 derajat. Ada garis AB sejajar dengan garis ED. Ketahui sudut EDC dan DCB. Kita akan menentukan besar sudut ABC. Kita tarik garis F sejajar dengan AB, maka sudut EDC dan DCF sudut dalam sepihak. (180 kurang 130, 50 derajat). DCB 80, maka FCB 80 kurang 50, 30 derajat. ABC 180 kurang 30, karena ini adalah sudut dalam sepihak. Berarti besar sudut ABC 150 derajat. Silahkan kalian buka buku paket. Ayo kita berlatih 74 halaman 160. Silahkan kalian kerjakan, diskusikan, dan jangan lupa presentasikan. Hasilnya kirim ke Google Classroom kalian. Perhatikan gambar di bawah ini. Tuliskanlah pasangan bagian A, sudut-sudut sehadap, bagian B, sudut-sudut sepihak, artinya sudut-sudut sepihak dalam sepihak dan sudut-sudut luar sepihak. Bagian C, sudut-sudut berseberangan, sudut-sudut berseberangan dalam dan sudut-sudut berseberangan luar. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita akan menentukan nilai dari X. Pertama tentunya kita harus tahu hubungan antara kedua sudut. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita akan menentukan besar sudut dari ABC. Yang kedua adalah ACB. Yang ketiga ACG. Dan terakhir adalah FCG.